Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berjalan sebagai orang-orang yang menang. Kami berjalan sebagai orang-orang yang berdaya upaya. Bukan yang berputus asa, bukan yang gampang menyerah, bukan yang cengeng. Tapi kami jadi orang-orang yang menang karena kebangkitan Yesus yang sudah menang 2000 tahun yang lalu untuk kami Tuhan. Miliklah kami pengertian yang luar biasa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang membenarkan kami. Firman-Mu yang memberikan kelepasan dan kemerdekaan bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Bicara untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bicara secara pribadi, lepas pribadi. Bicara tentang kebangkitan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kebangkitan-Mu yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup kami. Terjadi di dalam segala area hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Engkau memberkati semua yang sudah melayani. Kami melayani Engkau sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Iya. Kalau proskuneo itu ya. Kalau proskuneo itu, tukis itu. Waktu kita sembah dia, kita benar-benar berposisi menyembah dia. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Lalu waktu kita bilang haleluya, kita benar-benar keluar dari dalam hati kita, haleluya. Waktu dengar firman Tuhan kita berkata amin. Kita benar-benar mengamenkan firman Tuhan itu. Supaya firman Tuhan itu terjadi tanpa dipaksa-paksa, tanpa didorong-dorong. Karena kita ngerti kuasa firman-Nya itu. Katakan amin. Jadi tidak usah dibilang katakan amin. Langsung saja spontan, amin. Saya mau ngajar jemaat untuk mulai bergerak sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang bangkit. Yesus yang bangkit itu sudah ada di dalam diri saya dan Anda. Yesus yang menang itu sudah ada di dalam diri saya dan Anda. Karena dia ada di dalam kita. Sudah ada amin. Puji Tuhan. Haleluya. Susah ya. Saya akan khotbahkan tentang bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Anda tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, amin. Tidak usah dipancing-pancing lagi ya. Kan bukan ikan gitu ya. Harus dipancing dulu baru bilang amin. Haleluya. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa itu? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Cuma Desmin saja yang amin. Haleluya. Jadi dikatakan sebab yang sangat penting. Yang sangat penting itu apa? Yang sangat penting itu yang sudah diterima Paulus itu yaitu Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dan itu sesuai kitab suci. Bukan ilusi. Bukan prediksi.
Tapi itu sesuai kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Diulang 2 kali, sesuai dengan kitab suci. Saya tadi berkata tidak ada pemimpin agama pun. Kalau tidak ada berarti tidak ada satu pun yang selain Yesus sendiri. Yang mati, bangkit, naik ke sorga, lalu akan turun kembali ke dunia. Ya, menjemput orang-orang berdosa. Menjemput anak-anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 17, 18 dan 19. Dan jika Kristus telah dibangkit dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi coba bayangkan kalau misalnya Yesus mati, dia tanggung segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Lalu dia tidak bangkit. Apa artinya? Semua yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena dia tidak bangkit. Sia-sia juga kepercayaan kita kepada dia karena dia bukanlah Tuhan yang bangkit. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, dia tidak cuma mati, dia tidak cuma dikuburkan, tapi dia bangkit. Katakan bangkit. Dia bangkit. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena apa? Karena dia cuma menanggung dosa dan pelanggaran kita, tapi dia tidak menang atas maut. Dia tidak menang atas dosa. Ada pujian berkata seperti, maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Terus apa? Apa? Ingatlah apa? Ingatlah kelepasanmu berharga, darahnya berkuasa. Darah anak domba berkuasa, ada kuasa dalam darahnya. Darah hamba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Jadi waktu dia mati di atas kayu salib, waktu darahnya tercurah, dia membasuh setiap dosa dan pelanggaran kita. Lalu dia itu bangkit berkuasa. Jadi kalau dia tidak bangkit, dia tidak berkuasa. Jadi katakan sama orang di kiri kananmu, tetanggamu, saudaramu, Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Tidak ada pemimpin agama manapun yang seperti ini. Dan itu menggenapi apa yang dituliskan oleh kitab suci. Betul? Jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, kelahiran Yesus ke dalam dunia, kematian Yesus, lalu dia dikubur, lalu dia bangkit, lalu dia naik, itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus dilahirkan. Adakah pemimpin agama yang dinubuatkan jauh sebelum dia ada di dalam dunia ini? Tidak ada. Yang ada pemimpin agama yang ngaku dia pernah naik ke sorga, lalu dia turun lagi. Saya tidak habis pikir di sorga itu sangat luar biasa. Damai sejahtera, sukacita. Kok mau balik lagi ke bumi ini? Kalau saya sudah naik ke sorga, tidak mau lagi saya balik. Orang di sana
hidup saya terjamin sejahtera. Ya, di dalam dunia penuh dengan pergumulan, sakit penyakit. Bingung kalau mau lagi balik ke dunia ini. Sampai ada yang menyanyi gini, saya mau pulang ke sorga. Itu lagu orang patah semangat mungkin gitu ya. Tapi kita bukan orang yang patah semangat, amin. Kita orang yang bersemangat karena kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Katakan Yesus sudah bangkit. Coba katakan Yesus sudah bangkit 3 kali. 1, 2 ya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Di perjanjian lama ada 2 orang yang naik ke sorga. Siapa? Elia dan Henok. Tapi dia tidak mati dan bangkit. Dia naik. Betul? Mereka naik ke sorga. Tapi mereka tidak mati dan bangkit. Yesus mati, dikubur, bangkit, lalu naik. Dan kemudian akan kembali. Bagi orang percaya, dia akan menjemput kita yang percaya kepada dia. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Menghakimi semua orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada dia. Jadi kita tidak dihakimi. Karena kita percaya kepada dia. Percaya kepada kuasa kebangkitan dia. Mari kita baca Roma pasal 1, ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini tegas mengatakan bahwa sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci dituliskan, dijanjikan tentang anaknya. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan kita. Saya mau bertanya, adakah pemimpin agama lain yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ada? Tidak ada. Cuma Yesus. Jadi kalau orang percaya, orang Kristen, hidupnya itu tidak bersemangat. Hidupnya itu tidak bergairah. Hidupnya itu lembek. Saya bertanya-tanya, adakah Yesus dalam hidupmu? Adakah Yesus yang bangkit itu di dalam hidupmu? Kalau engkau biasa-biasa saja, adakah Yesus di dalam hidupmu? Yesus yang bangkit itu di dalam hidupmu? Hari ini dengarkanlah, dia sudah bangkit. Bangkitlah. Firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Yesus sudah bangkit. Banyak orang berkata seperti ini, mulai menyangsikan, mulai buat kegalau-galauan. Oh enggak, dia enggak bangkit. Kuburnya itu kosong karena tentara Romawi sudah bawa dulu, terlebih dulu.
Pagi-pagi sebelum orang datang, subuh-subuh sebelum orang datang. Makanya kuburnya kosong. Ada yang bilang, enggak, itu kerjaan murid-murid. Apakah benar? Apa bukti bahwa Yesus bangkit? Ada 9 bukti bahwa Yesus bangkit. Pertama, kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong. Bahkan sampai hari ini di depan kuburnya ditulis, He is not here, He has rise. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi kalau misalnya itu dibawa oleh tentara Romawi. Terus pada hari kebangkitan yang ketiga semua orang merayakan kebangkitannya. Pasti tentara Romawi itu bawa itu mayat Yesus. Lalu kasih tunjuk, salah kalian semua. Yesus tidak bangkit, ini mayatnya. Jadi kalau ada yang bikin cerita itu, konyol. Kalau misalnya murid-muridnya yang angkat, itu kubur disegel. Segelnya pasti rusak, kelihatan. Tapi benar kubur itu kosong. Dan kubur kosong itu membuktikan dia hidup. Jadi itu bukti yang pertama bahwa Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Terus yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa telah dinubuatkan jauh sebelumnya dari kehadirannya di dalam dunia ini, terus apa yang dia lakukan, kemudian dia mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke sorga dan kemudian akan kembali menjemput orang percaya. Itu semua sudah dituliskan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci. Saya menemukan paling tidak, ada berapa itu? Ada 10 ayat yang menunjukkan itu. 10 ayat itu ada di perjanjian lama. Dari zaman Musa, Daud, Yesaya, Daniel, Mika, Yeremia, Hosea, Zakaria, Mazmur, Maleaki. Semua menuliskan tentang Yesus. Jadi tidak ada lagi nabi lain, tidak ada lagi pemimpin lain yang sebelum dia ada di dalam dunia ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Itu membuktikan bahwa kebangkitan dia itu ada dan nyata. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya berkali-kali. Saya mencatat setelah dia bangkit, ada 40 hari waktu sebelum dia naik, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang mengikuti dia. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain di dekat kubur Yesus, Markus 16 ayat 9. Kemudian yang kedua ada perempuan-perempuan lain yang ke kubur, Matius 28 ayat 8 sampai 10. Ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, Markus 16 ayat 12 sampai 13. Ada Simon Petrus, Kefas, Lukas ayat 24-34. Dan 1 Korintus 15 ayat 5. Ada 10 murid tanpa Thomas, Lukas 24, 36 sampai 43. Terus ada 11 murid termasuk Thomas, Markus 16 ayat 14, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Terus ada lagi, banyak yang menyaksikan Yesus benar-benar bangkit. Ada sejumlah murid-murid di tepi danau Tiberias di Galilea.
Ada sejumlah murid di Galilea, ada 500 orang sekaligus yang berkumpul melihat kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada Yakobus dan semua rasul, 1 Korintus 15 ayat 7. Sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke sorga di dekat Betania, Bukit Zaitun. Markus 16 ayat 19-20, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 12. Ada Saulus yang kemudian bernama Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Ada banyak bukti-bukti bahwa dia benar-benar, kalau Taurat nulis, sesuatu dinyatakan benar-benar terbukti benar, itu kalau paling tidak ada 2 saksi. Tapi Yesus benar-benar bangkit. Berapa jumlah saksinya? Lebih dari 500 orang. Yesus tunjukkan dia benar-benar bangkit. Enggak kasih 2 bukti, tapi 500 orang jadi saksi. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau paling tidak ada 2 saksi. Tapi Yesus tunjukkan. Ada 500 orang lebih yang dia datangi dan kemudian melihat kebangkitan dia. Melihat sosok Yesus yang bangkit. Termasuk Thomas yang awalnya meragukan apakah benar dia adalah Yesus yang bangkit itu. Sampai dia harus cucukkan apa? Tangannya yang berlobang paku. Terus berikutnya, bukti berikutnya adalah bukti yang keempat. Dia naik ke sorga, kenaikannya ke sorga. Ya, ketika Yesus terangkat ke sorga, Kisah Rasul 11 ayat 1. Ketika Yesus terangkat ke sorga, ada banyak saksi mata yang berada di lokasi kenaikannya. Kitab para rasul mencatat di mana ke-11 muridnya menjadi saksi atas kenaikannya ke sorga. Nanti baca Kisah 1 ayat 1 sampai 9. Ke-11 murid Yesus melihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Hanya Yudas Iskariot saja yang tidak ada di sana karena ia sudah meninggal akibat bunuh diri. Matius 27 ayat 5. Bahkan ada 2 malaikat dari sorga mengkonfirmasikan kenaikan Yesus. Yuk baca Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yuk baca sama-sama 1 2 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan apa? Akan apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ada suara malaikat, ada 2 tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih, malaikat dari sorga. Jadi ada malaikat yang mengkonfirmasikan bahwa Yesus yang naik ke sorga itu akan kembali. Saya tanya lagi, ada pemimpin agama yang seperti ini di luar Yesus Kristus? Yang patut engkau percayai di dalam hidupmu? 4 bukti. Dengan 4 bukti ini saja sebetulnya harusnya membuat hidup kita totalitas hanya kepada Yesus. Yang kelima, para murid hidupnya diubahkan. Petrus yang menyangkal Yesus
Tapi waktu diserambi Salomo, dia berani berkata-kata, dia berani berkhotbah, dia berani apa? Menyembuhkan dalam nama Yesus. Ada Paulus. Bahkan dicatat banyak di antara mereka bukan hanya diubahkan tapi mati syahid. Mungkinkah seseorang mau mati untuk sesuatu yang tidak jelas? Tidak mungkin kan? Kenapa dia mau mati? Karena dia benar-benar yakin dengan apa yang dia percayai. Jadi para murid hidupnya diubahkan. Terus yang keenam, gereja berdiri dan Kristen menjadi agama terbesar di dunia saat ini. Jadi sejak Yesus bangkit lalu naik ke sorga, jumlah orang percaya semakin banyak. Gereja-gereja semakin tumbuh. Mulai dari 500, 3000, lalu kemudian tersebar ke seluruh dunia. Dan hari ini agama Kristen menjadi agama terbesar di dunia. Seluruh dunia menyembah Yesus. Lalu yang ketujuh, dengan cepat. Ibadah hari Minggu. Taurat bilang apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Bagi orang Yahudi? Hari Sabtu. Yesus menciptakan segala hari. Dan sejak gereja mula-mula, ibadah itu hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Dan mereka merayakan Paskah. Itu bukan tiap tahun, mereka merayakan Paskah tiap minggu. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Maka sampai hari ini orang Kristen ibadah itu di hari Minggu. Karena mereka merayakan kebangkitan Yesus. Jadi waktu engkau ngerti ini, waktu engkau tahu ini, waktu engkau ibadah setiap hari Minggu, sebetulnya engkau sedang merayakan kebangkitan Yesus. Amin. Jadi waktu bersorak bagi Yesus, waktu menyembah bagi Yesus. Totalitas. Karena yang kau sembah itu bukan pribadi manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi engkau. Yang kedelapan. Alkitab Perjanjian Baru ditulis apa? Menulis Yesus yang bangkit. Semua Perjanjian Baru menulis tentang kebangkitan Yesus. Itu buktinya bahwa dia bangkit. Terus yang ke-9, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terjadi sampai hari ini. Ada tidak kepercayaan lain yang menyebut namanya waktu sebelum mujizat itu terjadi? Ada? Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, ada dalam nama lain? Tidak ada. Coba Kisah 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Katakan tidak ada. Katakan tidak ada. Katakan tidak ada. Tidak ada di dalam siapapun. Ulangi, tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia.
ayat ini menjadi kepastian buat kita yang percaya. Di waktu kita tahu dia bangkit, waktu kita tahu dia hidup, hidup kita tidak lagi jadi pecundang, tapi jadi pemenang. Kalau ibadah antusias. Sebelum ibadah sudah ada di tempat karena antusias mau ibadah. Baru hari Jumat sudah datang duluan. Bukan sudah datang duluan. Sudah mikir duluan hari Minggu. Rindu di rumah Tuhan. Bersemangat. Gak pernah absen. Saya dari kecil ya. Saya enggak ingat untuk tidak ke gereja. Selalu ingat pasti datang ke rumah Tuhan. Ketemu Yesus yang bangkit. Ingat Yesus yang bangkit itu ada di dalam diri kita. Merayakan Yesus yang bangkit itu. Jadi waktu engkau datang hari Minggu ibadah di gereja, engkau tahu engkau sedang merayakan Yesus yang bangkit itu. Jadi pas waktu datang gereja beda waktu tahu tentang ini. Amin. Amin.